Karena aturan kita tentang lomba burung, jenis burung murai itu ya hanya murai aja. Tidak membedakan antara murai batu Borneo, murai batu Jawa. Artinya apa? Kalau Borneo itu bisa bersaing dengan murai-murai yang ada di Jawa, bolehkan, dibolehkan ikut lomba, boleh. Oh, artinya selama kan yang kita nilai adalah irama lagu, volume, fisik atau gaya itu. Tiga itu. Kalau murai Borneo bisa memenuhi syarat seperti itu, ditarungkan dengan murai-murai nggak masalah. Diperbolehkan untuk main di kelas murai utama pun boleh, Pak? Boleh tuh kan. Kita itu satu Indonesia nih sama. Murai batu, kata Pak Ketua tadi, kita itu mengatakan murai batu maupun murai batu dari manapun itu murai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo teman-teman, kali ini saya bareng sama Ketua PBI. Ketum. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Baru kali ini teman-teman ya, bisa bertemu. Sebenarnya udah lama pengen bincang-bincang Pak. Begitu ya? Nah ini kebetulan ini kan sekarang PBI sudah menggunakan sistem penjurian yang baru. Dalam perjalanan ini saya sebagai bisa dikatakan influencer yang selalu bicara tentang murai batu, ya kan Pak. Nah, dengan perkembangan yang ada ini Pak, alhamdulillahnya setelah saya ikuti sistem penjurian baru ini, ternyata kan ada dampak yang luar biasa gitu Pak ya. Akhirnya ya rumor-rumor terdahulu udahlah gitu ya. Tapi yang jelas seperti mana kemarin lomba di Piala Raja, kesan pertama saya lihat Piala Raja yang nggak ada teriak kemarin gitu. Dan ini terulang lagi di event nasional di Kofifa. Menurut Bapak dari perubahan ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Berdasarkan SK petunjuk teknis pelaksanaan lomba burung per 1 September, jadi mulai 1 September dengan sistem baru ini. Jadi uji coba yang pertama kali itu di Piala Raja kemarin, setelah saya tanda tangani petunjuk teknis itu, dampaknya luar biasa. Karena sebelumnya kan kita 3 bulan uji coba, 3 bulan. Setelah 3 bulan membentuk format yang sudah bagus, per 1 September sudah kita tetapkan. Ya udah, tancap gas saja. Ke Piala Raja kemarin sudah berhasil dengan bagus. Artinya apa? Ya kita masih berbenah ya. Tapi masyarakat Kicomannya semakin kecintaan kepada PBI kembali lagi. Betul sekali. Artinya betul. Karena model blok dorong dan ajuan terbuka itu ya sesuai selera mereka. Jadi PBI Pelestari Burung Indonesia yang visi misinya adalah pelestarian, lomba itu adalah pengenalan hasil produk dari penangkaran mestinya. Jadi bukan penyelenggara lomba tapi pengendali lomba mestinya itu. Nah, untuk itu saya harapkan kepercayaan Kicomania terhadap PBI akan kembali lagi, dan insya Allah kami berjanji akan menerapkan sistem tersebut secara konsisten. Jadi gini teman-teman, ya saya terima kasih nih Bapak ya. Dengan adanya PBI tetap di jalur konservasi nih Pak ya. Artinya
keuntungan-keuntungan untuk para peternak khususnya murai batu, Pak. Ini kan sangat dirasakan. Apalagi di PBI itu ada kelas seperti mana ring silver, ya. PBI. Nah, dengan adanya sistem penjurian yang baru ini tadi teman-teman, kemarin di Piala Raja dikenalkan di sana, ditetapkan di sana untuk pertama kalinya. Sekarang ada di Khofifah ini. Dan kalau saya tanyakan satu persatu di teman-teman yang main, saya ini kalau tanya hanya di murai, Pak. Oh, gitu. Karena pemerhati murai gitu, Pak ya. Ya. Nah, mereka cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya cocok. Dan saya rasa mungkin untuk teman-teman yang ya hari ini kita kalau mau bicara burung breed, burung istimewa, nama besar itu di komunitas. Nah, mungkin dengan adanya PBI ini ya akar rumput nanti akan terangkat kembali gitu, Pak ya. Nama-nama besarnya akan muncul kembali gitu untuk akar rumput hari ini. Ya. Nih setelah ini nanti Pak kemana, Pak? Nanti tanggal 12 November di Solo. Di Solo ya. Kemudian 20 November lagi di Kerajaan Kediri. Oke. Kediri ada Kediri. Kerajaan Kediri. Ya. Event nasionalnya seperti itu. Gitu ya. Kalau lokal ya cabang masing-masing. Gitu. Ini maaf kalau salah, Pak ya. Ya. Bapak terpilih menjadi ketua umum PBI, pilih untuk ketiga kalinya. Ya. Pengangkatan yang terakhir ini di 2023. 2023. Ya. Selamat, Pak. Terima kasih. Jadi saya kan di perburungan, Pak ya. Bagaimana dinamikanya perburungan ya? Adanya dulu PBI bergesekan dengan IO yang lain dan sebagainya. Terus munculnya kayak P20 pro dan kontra ya. Nah di situ apa ya? Itu kan tahun itu juga Bapak sudah jadi ketum. Artinya Bapak bisa mengawal PBI sampai hari ini. Toh sekarang malah tambah lebih bagus lagi, Pak ya. PBI akhirnya ya kita bisa bilang PBI berbenah memberikan sesuatu yang diinginkan sama pemain. Ya, karena untuk di aturan ADART PBI itu kan ketua umum boleh dipilih 2 kali Ya. dan sekali lagi selama dikehendaki oleh semua anggota. Nah, untuk yang ketiga kali ini saya sudah menghibahkan diri, mewakafkan usia saya untuk PBI. Saya akan meninggalkan organisasi itu setelah mapan. Artinya apa? Total membedakan struktural dan fungsional. Iya, Pak. Nah, di periode ketiga itu saya membentuk sebuah kepengurusan. Pengurus struktural itu adalah yang membantu yang membuat kebijakan-kebijakan organisasi, kemudian yang action di lapangannya adalah fungsional. Nah, kalau seperti itu nanti sudah terbiasa, insya Allah organisasi berjalan sesuai dengan relnya. Untuk itu ya segala sesuatu tidak boleh melanggar aturan-aturan yang diadakan oleh struktural, kemudian yang di lapangan fungsional aja gitu. Saya harus katakan teman-teman ya, dengan adanya PBI ya, dengan tahun ketiga ini berarti Pak ya, periode ketiga ini PBI ini tambah maju. Insya Allah. PBI tambah maju dan saya sih kalau masalah majunya PBI mungkin untuk penjurian untuk lomba burungnya itu sih keinginan banyak orang seperti itu. Tapi di sisi lain juga kita harus tahu bahwa PBI ini fokus pada peternakan. Nah, artinya dengan adanya asistensi PBI ini nanti ya yang diberikan keuntungan adalah peternak-peternak ini. Jangan sampai peternak-peternak ini belum tikar. Peternak jadi tambah semangat gitu ya. Dan memang ada ya Pak ya program untuk itu gimana itu Pak? Cara memilihnya atau gimana itu? Apa usulan atau gimana? Jadi program PBI itu non-profit dan profit. Non-profit itu pelepas liaran di alam bebas. Kita lepaskan misalnya di lereng Merapi, kemudian di Jatimulyo, kemudian di Blitar, kemudian di Ponorogo. Itu artinya non-profit. Mengembalikan habitat burung di alamnya. Nah, kemudian yang profit itu adalah dengan pembinaan para penangkar menjadi anggota PBI itu. Nah, itu dengan ring silver itu artinya
untuk para penangkar ring silver yang sudah berhasil dengan baik dan tahun 2021 ya, kita memecahkan rekor muri itu. Dengan hasil ternakan di Gresik laku 1 miliar dibeli oleh Medan itu. Sama Pak Hidayat Batubara. Nah, mudah-mudahan itu menginspirasi bagi penangkar-penangkar yang lain. Betul Pak, betul. Jadi saling berpacu, saling bersaing itu satu yang bagus, menciptakan jagoan-jagoan murai yang handal. Saya kira itu yang diinspirasi. Ya, seperti mana saya lihat waktu sebelum Piala Raja ada event di Klaten, apa Pak namanya itu Pak? Piala sebelum Piala Raja, Pakualam. Nah, di situ Bapak memberikan penghargaan untuk sekolah murai batu Pak ya waktu itu. Nah, saya waktu itu kan bertanya-tanya gitu kan, apakah ini suatu program ataukah ini usulan? Terus keuntungan Pak ya, keuntungan dari yang punya sekolah kan pasti namanya pasti besar gitu ya. Dan menurut saya sesuatu yang saya suka di situ, artinya PBI juga itu perhatian dengan orang-orang yang bukan hanya lomba burung gitu loh. Maksudnya orang-orang yang mencari profit ya di dalam burung ini tadi. Itu usulan atau memang program Pak? Itu program PBI. Program PBI yang pelepas liaran, kemudian terutama target kita itu adalah semakin banyak peraturan daerah, peraturan desa yang perlindungan terhadap habitat. Itu adalah goal kami. Jadi akan terasa bahwa ada perlindungan habitat di alam bebas dengan peraturan desa ataupun peraturan daerah. Itu suatu yang kita dambakan. Nah, untuk itu kita berpacu dengan Pemda, karena kan usulan-usulan itu apakah dari dewan, apakah dari tokoh masyarakat, itu yang menjadikan perdes maupun perda itu akan berhasil. Nah, kemudian terkait dengan kelompok-kelompok para penangkar yang profit itu semakin kita motivasi, semakin kita memberikan rangsangan untuk menangkarkan, itu artinya membuka peluang yang profit. Ya gini Pak, kalau ya kita kan bicara tentang hobi, memang kalau di burung kan komplit ya. Dalam kita ternak, toh nyatanya juga untuk persentase yang paling tinggi dari orang yang ternak adalah mencari profit. Mungkin dengan adanya PBI ini nanti ya terus memberikan doktrin-doktrinnya supaya ada yang namanya hobi itu hobi berternak gitu loh Pak. Jadi walaupun itu tidak ada hasilnya uang, mungkin ya itu salah satu hobi. Toh nyatanya juga dasar dari hobi itu sendiri kan aslinya buang duit kan aslinya gitu. Nah dengan adanya mungkin ya semangat dari PBI ya dengan memberikan penghargaan seperti ini ya, seperti mana dulu Pak ya, dulu kita lomba nggak ada hadiah uang gitu loh ya, kita hobi saja gitu. Oke lah. Ada satu lagi Pak. Silakan. Kita punya saudara di Pulau Borneo Pak, ya kan? Sekarang di Borneo itu kalau kan dilema, mereka dilema. Satu sisi kalau beternak burung alam masih banyak. Yang kedua kalau diternak harga jualnya murah. Gimana Pak? Mungkin ada program dari PBI supaya ya murai Borneo itu juga terangkat. Nyatanya juga pemain-pemain Borneo itu Pak, setahu saya, karena saya beberapa kali juga tugas di sana, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kecuali Kalimantan Barat. Kalau Kalimantan Barat memang dia kelas dari dulu open, artinya campur. Tetapi kalau di Kalimantan yang lain itu tadi, ternyata mereka itu tetap mempertahankan kearifan lokal, artinya mempertahankan asli burung Borneo-nya. Memang kalau di luar Kalimantan harga Borneo murah, tapi kalau di negaranya sebenarnya itu ada harganya. Nah, mungkin ada program-program Pak untuk ke sana Pak. Nah, ini yang menjadi permasalahan di organisasi. Iya. Satu, karena untuk kelompok murai Borneo itu kan masih golongan minoritas di PBI ya. Iya. Karena kalau yang di PBI itu kebanyakan yang
murai-murai yang ekor panjang gitu ya. Nah, untuk itu hobi maupun apalagi yang penangkaran ya. Untuk yang Borneo memang lambat laun akan kita sentuh juga. Kemudian karena ini merupakan kaitannya dengan pasar. Pasar di Jawa itu masih belum banyak menghendaki. Untuk itu nanti yang membuktikan adalah Kicomania sendiri. Apakah itu nanti bisa bersaing dengan yang dominan di Jawa atau di masyarakat Kicomania mayoritas? Itu nanti yang kita buktikan adalah kita tunggu waktu aja. Ya. Mungkin begini Pak, mungkin program di PBI khususnya di Jawa lah, kita bicara untuk mayoritas ada di Jawa, memberikan 1 kelas atau 2 kelas gitu Pak ya, dan mungkin teman-teman di Kalimantan juga sebenarnya itu sering Pak, kan kayak Piala Raja juga orang Kalimantan juga hadir gitu, artinya mereka juga berani untuk hadir ke sini. Mungkin mereka akan lebih semangat lagi kalau di program PBI sendiri ya ada kelas, mungkin untuk kelas murai batu Borneo, dan mungkin juga ada 1 untuk khusus Borneo, 2 untuk open. Dengan begitu ada ketertarikan mereka untuk hadir ke sini, dan mungkin orang-orang sini juga ada ketertarikan untuk pelihara murai batu Borneo, dan semangatnya teman-teman yang di Borneo itu yang membuat mereka akhirnya saya nggak ngambil di hutan lah. Saya akan bicara tentang kualitas burung. Mereka mau beternak bukan hanya sebatas harga yang dia pikirkan, tetapi karena kualitas inilah yang menentukan harga pasar gitu loh Pak, maksud saya. Ya. Karena aturan kita tentang lomba burung, jenis burung murai itu ya hanya murai aja. Tidak membedakan antara murai batu Borneo, murai batu Jawa, tapi murai batu itu ada yang ring silver dan non ring silver. Artinya apa? Kalau Borneo itu bisa bersaing dengan murai-murai yang ada di Jawa, boleh kan ikut lomba, boleh. Artinya selama kan yang kita nilai adalah irama lagu, volume, fisik atau gaya itu. 3 itu. Kalau murai Borneo bisa memenuhi syarat seperti itu, ditarungkan dengan murai-murai itu nggak masalah. Maaf, mungkin sekarang gini, satu contoh, saya punya murai batu Borneo yang dia punya kualitas. Ya tahulah, kita teman-teman di Borneo sendiri juga menyadari bahwa murai batu Borneo itu kalau segi kinerja dia oke, tapi mungkin segi membawakan irama lagu mereka ada kedodoran gitu Pak ya. Cuman kan berkembangnya zaman ini tadi akhirnya mereka menemukan ya burung-burung yang speknya juga bisa membawakan irama lagu yang bagus. Kalau saya punya Borneo hari ini ring silver, saya mainkan di kelas murai batu, apakah itu diperbolehkan? Boleh. Tuh teman-teman ya. Boleh. Jadi teman-teman, untuk teman-temanku yang punya murai batu Borneo dan pengen ya yang jelas kan ada ring Pak ya, ada harus ring silver. Jadi teman-teman jangan menyimpulkan ya. Kadang-kadang itu teman-teman kan langsung ngomong, wah Borneo dianaktirikan. Ternyata dengan apa kata Pak Ketua, kalau ada Borneo yang kualitasnya bagus, dia punya ring silver, artinya dari peternakan hasil breeding, diperbolehkan untuk main di kelas murai utama pun boleh Pak? Boleh tuh kan ya, selama bisa memenuhi irama lagu, volume, kemudian yang gaya atau fisik gitu. 3 itu aja yang gitu ya. Oke lah ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku yang di Borneo, ini kita itu satu Indonesia nih sama. Murai batu, kata Pak Ketua tadi, kita itu mengatakan murai batu, maupun murai batu dari manapun itu murai batu. Artinya PBI membuka ya dimanapun ya, dari KTP manapun murai batu itu berada, boleh main di PBI. Boleh. Gitu ya. Oke lah, terima kasih Pak Ketua. Sehat terus. Amin. Mudah-mudahan bisa ke tahun keempat Pak ya. Amin. Enggak. Udah terakhir. 3 aja Pak. Karena usia saya juga 60 loh. Nanti 65. Udah. Giliran untuk generasi muda. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu. Ya.